Jadi, kenapa Kemenkop harus takut kalau warung Madura yang buka 24 jam menyaingi Alfamart dan Indomart yang buka 24 jam juga? Warung Madura di Bali terancam nggak bakal buka 24 jam lagi nih. Jadi di Bali ada perda yang mengatur tentang jam operasional toko. Iwayan Murda, Lurah Penatih Denpasar Utara menyarankan warung Madura di wilayahnya agar nggak buka 24 jam. Karena pengelola warung tersebut sering berganti sehingga menyebabkan pergantian administrasi kependudukan nggak terdata. Menanggapi itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah klarifikasi nih. Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kemenkop UKM bilang kalau mereka nggak minta warung Madura ikutin aturan Pemda soal jam buka karena memang nggak diatur dalam peraturan daerah itu. Jadi kalau dilihat dari Perda Klungkung nomor 13 tahun 2018 yang diatur cuma jam operasional minimarket, hypermarket, departemen store, dan supermarket aja. Kata Arif, Kemenkop UKM ini pada dasarnya mau bantu, lindungin, dan dorong UKM. Sungguh luar biasa kebijakan pemerintah melalui Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan kebijakan melarang warung Madura buka 24 jam atau warung tradisional yang lainnya buka 24 jam. Sungguh membagongkan. Ternyata pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil. Pemerintah menginginkan rakyatnya tetap miskin, rakyatnya tetap bodoh, supaya rakyatnya mengemis bansos. Dan pemerintah bangga rakyatnya mengemis bansos. Ini kenyataan yang sungguh membuat miris hati kita. Ini bagi mereka yang mendukung pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sungguh bodoh kalian. Ingat, salam otak waras, salam akal sehat, salam perubahan. Buat Bapak Menteri, saya tuh kalau pagi sebelum berangkat sama pulang dari Narik, saya tuh selalu belanja di sini nih. Warung Madura bebas parkir, nggak kayak di yang satu itu tuh, ya. Jadi tolong deh pertimbangin lagi untuk mengurangi jam operasional warung Madura, ya. Tolong. Ini usaha masyarakat kecil, ya. Jangan diganggu gugat. Satu bungkusnya boro-boro 2.000, 1.000 lebih, 1.500, 2.000. Kalau nggak 24 jam, nggak nutup untuk bayar kontrakan, Bang. Ada kontrakan yang sebulan, ada yang kontrakan 1 tahun. Tolong deh Pak Menteri, ini kita rakyat biasa nih, ya. Iya, Bang. Tolong. Saya kan orang susah, kalau nggak susah ngapain ada di sini kerja warung 24 jam. Buat anak di kampung di pesantren, sekolah lagi TK, mana orang tua 2. Itu kan banyak. Ya, tolong dipertimbangin lagi keputusannya ya Pak Menteri ya. Terima kasih. Kemenkop UKM imbau warung Madura taati aturan Pemda, yang mana akhir-akhir ini muncul wacana bahwasanya warung Madura dilarang buka 24 jam. Dengar-dengar takut tersaingi antara Alfamart dan Indomart dengan warung Madura yang buka 24 jam. Kalian tahu siapa pemilik dan pendiri Alfamart Indomart? Ini dia. Tarara, siapa pemilik Indomart? Yaitu Bapak Antoni Salim. Yang mana Antoni Salim dan keluarga merupakan orang terkaya nomor 3 di negara kita, yaitu di Indonesia. Saya pertegas lagi, orang terkaya nomor 3 di Indonesia dari versi Forbes, tepat berada di bawah R. Budi dan Michelle Hartono serta keluarga Wijaya. Dan pemilik Alfamart yaitu Bapak Joko Susanto, yang mana Alfamart tercatat didirikan oleh Joko Susanto pada tahun 1989. Jadi kenapa Kemenkop harus takut kalau warung Madura yang buka 24 jam menyaingi Alfamart dan Indomart yang buka 24 jam juga seperti K24? Saya pernah ditawarin untuk franchise
Indomaret ya, itu kurang lebih menghabiskan dana 700 juta. Udah komplit semuanya. Dan harus memiliki kepemilikan lahan. Kalau kita ngontrak pun bisa sebenarnya, karena di tempat saya itu udah ada beberapa Alfamart dan Indomaret, dan itu banyak sekali, satu kecamatan udah nggak bisa saya sebutin saking banyaknya ya. Di kampung saya sendiri itu Indomaret kurang lebih ada 5, dan Alfamart kurang lebih juga ada 5 gerai, tapi nggak buka 24 jam sih. Dan kalian tahu harganya mahalnya minta ampun. Saya pergi ke Indomaret ataupun Alfamart cuman untuk pencairan hadiah waktu saya ikut lomba. Yang kedua, saya membeli etol karena waktu itu saya ada sedikit masalah karena beli online ya. Akhirnya saya beli di Indomaret, di Alfamart. Kayak nggak masalah, itu aja. Saya pergi ke Indomaret tuh cuman beli etol doang, ngisi etol doang. Terus kata orang-orang, harga di Indomaret dan Alfamart 2 kali lipat di warung-warung kecil ataupun warung Madura. Pak Kemenko, kalau emang Indomaret itu takut tersaingi, apa yang mesti ditakutkan, Pak? Yang punya Indomaret itu rata-rata orang tajir, nggak bakalan kok melarat. Kalau warung Madura ya, sebelumnya mohon maaf nih, saya juga punya warung sembako. Bahkan saya sebagai pedagang kecil warung sembako tidak merasa tersaingi adanya warung Madura, karena saya berprinsip seperti ini, rezeki itu sudah ada yang ngatur, nggak perlu kita ikut campur urusan Tuhan gitu loh. Percuma kita merasa bersaing ataupun merasa tersaingi dengan rezeki orang lain, toh porsi rezeki kita itu masing-masing. Yang kedua, kita nggak bakalan melarat kalau kita mau berusaha, termasuk untuk warung Madura ya. Untuk warung Madura sekiranya saya malah justru terbantu dengan adanya warung Madura dulu sebelum saya buka warung sembako ya, karena semua ada di warung Madura. Bahkan kalau kita di kampung ada warung Madura, itu membantu banget kalau tengah malam atau pas malam hari, terutama nih ya, ada orang keseripan atau meninggal, kita ambil, kita cari istilahnya belanjaan di warung Madura saat ada orang meninggal. Misalkan ambil kopi untuk yang jaga-jaga pas ada keseripan, terus banyaklah terbantulah. Misalkan kita butuh sesuatu mendadak, warung Madura buka 24 jam, harganya pun lebih miring daripada Alfamart dan Indomaret. Yang kedua, kasir di Indomaret atau Alfamart itu sering salah-salah. Bahkan banyak yang dikomplain sama pelanggannya. Saya sebut oknum kasir. Intinya, tidak perlu Pak terlalu ikut campur masalah yang berkaitan menekan rakyat Anda sendiri ya. Intinya, kalau pemerintah seperti ini, bagaimana mau membela rakyatnya sendiri? Sedangkan warung Madura itu kan termasuk UMKM, sama seperti warung saya Pak. Apakah warung saya nanti juga akan digencet sama orang-orang seperti Bapak ini, pejabat-pejabat yang rakus akan kekuasaan dan jabatan? Udahlah Pak, biarin aja, mereka juga cari rezeki sama seperti saya gitu loh. Terus yang kedua, warung Madura itu berusaha buka 24 jam. Itu kan juga untuk memenuhi target mereka. 1, nyewa tempat. 2, dia untuk bayar karyawan. Yang ketiga, dia untuk bertahan hidup di perantauan. Karena saya yakin tidak semua warung Madura yang di sekitar kita itu kepunyaan pribadi loh. Karena di tempat saya yang dulu sebelum saya pindah rumah, itu ada warung Madura, dia ngontrak. Belum habis masa kontraknya dia udah pergi gitu loh. Masalah keamanan kita kembalikan lagi kepada pemilik toko. Kalau kamu buka warung 24 jam, konsekuensinya kamu bakalan banyak orang jahat yang menghampiri.
Yang kedua, resiko kemalingan itu ada. Yang ketiga, kejahatan ini pasti tidak hanya 1 kali 2 kali terulang, tapi beberapa kali terulang. Nah, warung Madura di tempat saya, di tetangga saya, itu kemarin tidak habis kontrak karena dia kemalingan dengan nominal yang jumlahnya cukup besar. Nah, itu resiko dia, ya biarin saja gitu loh. Yang penting Bapak sebagai pejabat nggak usah terlalu cawe-cawe memberikan larangan ini itu. Konsekuensinya kalau memang buka 24 jam, yaitu tadi resikonya kejahatan selalu datang. Dan itu saya kira sudah mereka pikirkan jauh-jauh hari sebelum membuka pelayanan 24 jam. Jadi jangan terlalu menekan rakyat kecil ya Pak, Bu. Anda seharusnya melindungi rakyat kecil, apalagi ini usaha UMKM yang mana presiden dan juga capres-cawapres terpilih kita itu menggembar-gemborkan program UMKM. Kalau UMKM aja Anda tekan seperti ini, apakah program mereka akan terrealisasi? Jawabannya tentu tidak.